Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Di rumah masih sehat-sehat selalu ya? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, lagu yang terutama dalam hidup ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kembali mau memuji nama Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau memuji nama Tuhan, yang mau bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan persiapkan juga kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mulai dengan lagu katakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus itu seperti pokok anggur dan kita adalah dahan-dahan, carang-carangnya. Kita harus melekat di dalam Tuhan supaya kita bisa berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh
kita katakan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, bahwa setiap hari Tuhan selalu memberikan kasih-Nya, tidak pernah putus seperti aliran sungai. Kata-kata kasihnya ini kita ganti dengan berkatnya ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya ganti berkatnya dengan kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Surgawi, ajarku mengerti dan mengenal kehendak dan firman Tuhan. Betapa kasih-Mu
Mari kita minta tolong Tuhan ya, untuk kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Tolong kami juga untuk sungguh-sungguh dengan dengaran, dan kami juga sungguh-sungguh dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Nah, nanti kita mau buka Alkitab kita ya. Cerita firman Tuhan hari ini terambil dari mana sih? Nah, firman Tuhan hari ini masih melanjutkan nih cerita tentang minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-23. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-23. Judul cerita firman Tuhan pada hari ini adalah Daud di Istana Saul. Daud di Istana Saul. Ya, apa yang dilakukan Daud di Istana Saul? Nah, untuk memulai kisahnya nih, Christine akan ceritakan ya. Nah, nanti kamu boleh baca nih ceritanya dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23 ya. Tapi Kak Christine akan ceritakan terlebih dahulu cerita firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kamu pasti sudah tahu Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Nah, tapi Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak diikuti. Apa yang diminta Tuhan tidak dilakukan. Akhirnya Raja Saul melakukan satu kesalahan karena tidak mentaati Tuhan. Akhirnya roh Tuhan pergi meninggalkan Raja Saul karena ketidaktaatan Raja Saul. Roh Tuhan sudah tidak ada lagi dalam diri Raja Saul. Dan akhirnya ketika roh Tuhan itu pergi, ada roh-roh yang jahat ya. Ada roh-roh yang jahat yang suka mengganggu Raja Saul, yang membuat Raja Saul merasa tidak enak, tidak nyaman karena suka diganggu oleh roh-roh jahat. Nah, ketika roh-roh jahat mengganggu, nih, hamba-hamba Saul mengetahuinya nih. Kemudian hamba-hamba dari Raja Saul berbicara seperti ini kepada Raja Saul. Raja Saul diganggu oleh roh-roh jahat. Nah, sebaiknya Raja Saul mendengarkan atau menyaksikan permainan musik atau mendengarkan puji-pujian melalui kecapi, permainan kecapi, agar Raja Saul merasa nyaman, merasa tenang ketika roh-roh jahat itu mengganggu. Nah, di pasalnya yang ke-15 itu dikatakan seperti itu. Lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ayatnya yang ke-16, baiklah tuanku memerintahkan hamba-hamba yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Jadi hamba-hamba Saul ini mengatakan kepada Raja Saul bahwa roh jahat ini hinggapkan di dalam diri Raja Saul. Supaya Raja Saul merasa nyaman, harus ada orang yang bermain musik, harus ada orang yang melantunkan puji-pujian dengan cara bermain kecapi. Tapi siapa orangnya? Nah, akhirnya hamba-hamba Raja Saul ini mengatakan bahwa baik deh Raja Saul, kami mau mencarikan orang yang bisa bermain kecapi, orang yang bisa menaikkan puji-pujian, orang yang bisa bermain musik nih untuk Raja Saul, agar Raja Saul merasa nyaman ketika roh-roh jahat itu mengganggu lagi. Nah, kemudian Raja Saul berkata seperti ini, ya sudah,
yang bisa bermain kecapi supaya aku merasa nyaman. Nah, kemudian seorang hambanya lagi berkata seperti ini, Raja Saul, di Bethlehem ini nih ada seorang anak muda. Dia adalah anak Bapak Isai. Dia pandai memainkan kecapi, ya, pandai bermain kecapi. Namanya adalah siapa? Daud. Ya, Daud adalah anak Bapak Isai yang bisa memainkan kecapi. Kamu ingat tidak cerita minggu lalu? Nah, yang dibawakan oleh Kak Ana, di mana pada saat Daud mengembalakan domba, Daud suka memuji Tuhan dengan kecapinya. Sambil menjaga dombanya, Daud memainkan kecapi, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan sambil menjaga domba-dombanya. Wah, Daud tidak menyia-nyiakan kepandaian, kepintaran yang diberikan Tuhan, ya. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran bermain kecapi kepada Daud, dan Daud mempergunakan itu untuk memuji Tuhan. Daud mempergunakan itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Wah, hebat sekali ya Daud menggunakan kepintaran dan kepandaian yang diberikan oleh Tuhan dengan baik loh. Nah, adik-adik juga ya, gunakan kepintaran, kepandaian yang diberikan Tuhan kepada kamu semua dengan baik ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, Kak Kristin lanjutkan ceritanya ya. Nah, akhirnya berangkatlah nih para hamba-hamba Saul untuk menjemput Daud di rumahnya. Nah, ketika hamba-hamba ini bertemu dengan papanya Daud atau orang tuanya Daud, yaitu Bapak Isai. Nah, hamba-hamba dari Raja Saul ini meminta agar Daud diperbolehkan ikut ke istana untuk melayani Raja Saul. Nah, akhirnya Bapak Isai menyetujui. Nah, kemudian Bapak Isai memanggil Daud dan berkata kepada Daud seperti ini, Daud, kamu harus melayani Raja Saul ya. Kamu pergi ke istana Raja Saul. Bawalah persembahan ini kepada Raja Saul. Nah, akhirnya Daud menuruti, mentaati apa yang dikatakan oleh bapaknya, dan akhirnya Daud pergi ke istana Saul. Nah, ketika Daud sudah di istana Saul, Daud melayani Raja Saul. Ya, ketika roh-roh jahat itu kembali datang kepada Raja Saul merasa tidak nyaman, Raja Saul merasa tidak enak. Akhirnya Daud memainkan kecapinya. Ting 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 ting. Wah, Daud memainkan kecapinya. Dia mulai memuji Tuhan. Wah, akhirnya Raja Saul kembali merasa nyaman, kembali merasa lega. Roh-roh jahat itu sudah pergi dari Raja Saul. Seperti itu, ketika roh-roh jahat datang kepada Raja Saul, Daud mulai memainkan kecapinya lagi, mulai memuji Tuhan lagi. Dan Raja Saul sangat suka kepada Daud. Karena apa? Karena Daud membuat Raja Saul merasa nyaman ya, ketika ada roh jahat yang mengganggunya. Roh jahat itu pergi karena permainan musik, permainan kecapi dari Daud ini. Nah, adik-adik, kita tahu ya, Daud melayani Raja Saul ketika berada di istana ya, di istana Raja Saul dengan memainkan kecapinya, dengan memainkan alat musik yang dia bisa. Nah, hari ini cerita firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar ya, mengingatkan kita akan satu hal. Nah, adik-adik, seperti yang Daud lakukan, dia melayani Raja Saul dengan penuh kasih. Melayani itu apa sih Kak Kristin? Melayani artinya melakukan sesuatu atau membantu seseorang ya, melakukan sesuatu untuk orang lain, membantu orang lain. Nah, itu yang dinamakan melayani.
seperti yang Daud lakukan. Daud melayani Raja Saul. Nah, melayaninya bagaimana nih? Nah, Daud melayani Raja Saul ketika Raja Saul diganggu oleh roh-roh jahat dengan cara dia bermain kecapi, bermain musik, sehingga Raja Saul menjadi nyaman, menjadi tenang ketika diganggu oleh roh-roh jahat. Nah, dia membantu nih, Daud membantu Raja Saul. Daud menolong Raja Saul. Nah, itu yang namanya melayani. Dan Daud melayani dengan penuh kasih, ya. Daud melayani dengan segenap hatinya. Tadi Kak Kisin kan sudah bilang, Tuhan memberikan kepintaran, kepandaian, talenta kepada Daud, apa nih? Bermain kecapi, dan dia mempergunakannya dengan baik. Dia mempergunakan kepandaian yang Tuhan berikan, kepintaran yang Tuhan berikan dengan cara melayani Raja Saul, sehingga Raja Saul merasa nyaman, ya, merasa tenang ketika ada roh-roh jahat yang mengganggu Raja Saul. Nah, adik-adik juga nih, adik-adik pasti diberikan Tuhan satu kepintaran, diberikan kepandaian, diberikan talenta oleh Tuhan. Kak Kristin katakan tadi, gunakan itu untuk membantu, untuk melayani orang lain, orang-orang yang ada di sekitarmu, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Gunakan itu dengan baik. Kalau Tuhan sudah kasih kamu kepintaran, kalau Tuhan sudah kasih kepandaian, apapun itu, jangan sombong, ya. Jangan sombong, jangan merasa diri bisa. Aku bisa kok, aku pintar kok, aku pandai kok. Jangan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan kamu harus dapat membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Itu yang Tuhan inginkan agar kamu lakukan dengan kepandaian, kepintaran yang diberikan Tuhan dengan kamu. Artinya kamu sudah menggunakan kepandaian dan kepintaran yang diberikan Tuhan itu dengan baik, dengan benar, ya. Jangan gunakan kepintaran atau kepandaian kamu dengan cara yang salah. Kalau kamu bisa bernyanyi dengan baik, kamu bisa memuji Tuhan, bisa bernyanyi untuk Tuhan. Itu namanya kamu melayani Tuhan. Kalau kamu bisa bermain musik seperti Daud, Daud bisa main kecapi, atau kamu bisa bermain gitar. Nah, kamu bisa melayani Tuhan dengan cara bermain musik nih. Ataupun kamu pandai menari. Nah, kamu bisa gunakan kepandaian kamu, kepintaran kamu untuk menari, memuji Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Atau kamu pintar, pandai dalam pelajaran. Wah, ada teman kamu yang gak bisa nih. Kamu bisa memberikan bantuan kepada teman kamu yang tidak bisa belajar dengan baik, mengajari dia supaya dia bisa. Nah, itu yang Tuhan inginkan, ya. Adik-adik bersyukur ya untuk setiap kepandaian, kepintaran yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan jangan lupa gunakan kepintaran kamu, kepandaian kamu untuk melayani orang lain, untuk membantu orang lain agar orang-orang lain boleh diberkati, ya. Agar kamu juga bisa menjadi berkat untuk orang lain, ya. Bersyukur ya untuk kepandaian kepintaran yang Tuhan berikan, seperti seperti Daud tadi, ya, menggunakan kepintaran dan kepandaiannya dengan baik. Kamu juga pasti bisa melakukannya, ya. Layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Coba kita mau lihat ayatnya, ya, di dalam Galatia. Buka Alkitabnya sekarang. Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Ini bagian yang paling akhir, ya. Kita akan baca bagiannya ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, ya. Layanilah seorang
akan yang lain oleh kasih. Jadi melayani dengan penuh kasih, dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan ketulusan hati kita. Nah, tadi firman Tuhan yang Kak Kristi ceritakan pada hari ini. Nah, sekarang kita berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk jadi anak-anak yang dapat melayani sesama kami, melayani orang-orang lain di sekitar kami dengan kepandaian, dengan kepintaran yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk melayani dengan kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami untuk kami dapat melakukan firman itu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami boleh ada kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan Tuhan memberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan kembali lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita ada pengumuman. Minggu ini ada teman-teman adik-adik kita yang berulang tahun, yaitu Dwi dan Deka. Selamat ulang tahun ya Dwi dan Deka. Kita akan berdoa Tuhan Yesus memberkati, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, beriman, dan menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Juga kita akan menutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih Buat Cintamu. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih buat cintamu. Sekali lagi. Terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih buat cintamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberi persembahan. Tuhan, tolong kami bisa menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan pakai kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa untuk teman kami, adik-adik Lui dan juga Deka yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah tambahkan 1 tahun kepada umur Lui dan Deka. Berkati mereka bisa menjadi anak-anak yang rajin belajar, yang semakin percaya pada Tuhan, dan semakin berbuah di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk keluarganya, Tuhan yang memberkati untuk studi dan pelajarannya dan masa depannya, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami saatnya mau menutup ibadah kami, Tuhan yang memberkati kami juga keluarga kami, dan pertemukan kami kembali minggu depan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.